Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, mari sama-sama kita belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak, ada seorang pelayan Tuhan bernama John Wesley. Dalam melayani, Wesley bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi juga terbeban untuk membina para petobat baru. Wesley memasukkan para petobat baru dalam kelompok-kelompok kecil sebagai wadah bagi mereka untuk bertumbuh semakin dewasa dalam kehidupan rohani mereka. Anak-anak, apa yang Wesley lakukan telah lebih dahulu dilakukan oleh Paulus ribuan tahun yang lalu. Ia bukan hanya memberitakan Injil agar orang lain bertobat, tapi juga memperhatikan pertumbuhan mereka. Di sini kita dapat melihat bagaimana ia melakukan perjalanan misinya yang ketiga sambil meneguhkan hati jemaat mula-mula di seluruh tanah Galatia dan Frigia, ketika Apolos sedang melakukan pemberitaan Injil di Korintus. Paulus lalu kembali ke Efesus untuk menepati janjinya. Di sana, ia menemukan 12 murid yang hanya mengenal dan menerima baptisan Yohanes yang menekankan pertobatan. Paulus lalu membimbing mereka sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima baptisan air dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat Paulus mendoakan mereka, Roh Kudus pun memenuhi mereka sama seperti para pengikut Yesus di Yerusalem pada hari Pentakosta, orang percaya di Samaria, dan di Kaisarea. Apa yang terjadi di Efesus mengindikasikan bahwa Roh Kudus akan memenuhi setiap orang yang percaya tanpa kecuali, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Di samping itu, Paulus juga menjalankan tugas penginjilan dan pengajaran agar orang-orang sebangsanya mengenal Kristus. Sayangnya, sebagian mereka tetap mengeraskan hati mereka dan bahkan mencela ajaran firman Tuhan. Namun demikian, tetap ada yang percaya, karena setiap firman yang keluar dari mulut para hamba Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Inilah yang membuat Paulus tetap tinggal di Efesus selama 2 tahun untuk memberitakan Injil dan mengajar. Hasilnya, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Karena Paulus menjalankan tugas panggilannya dengan baik dan setia, Allah pun memakainya secara ajaib, sehingga banyak orang mengalami mukjizat kesembuhan
dan percaya Tuhan Yesus sehingga gereja berdiri di sana. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita meneladani Paulus yang dengan setia menginjili, membimbing, atau membawa orang kepada Kristus agar mereka percaya dan menerima Kristus dalam hidup mereka. Jika di sekitar kita ada teman-teman atau anggota keluarga kita belum pernah mendengar Injil atau belum sungguh-sungguh mengenal Kristus, marilah kita setia membagikan Injil, yaitu firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan, dan dari setiap tindakan kita menaati firman Tuhan yang dapat mendorong mereka mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Amin.